Kembali lagi bersama saya Brahma Deva Adiaksa di series spread yang berikutnya. Kita akan membahas mengenai Selat Hormuz, hubungan antara Iran dan Israel, dan perkembangan terhadap bisnis internasional akibat ketegangan dari konflik dua negara tersebut. Untuk itu, kita kedatangan bintang tamu baru. Silahkan untuk memperkenalkan diri. Baik, nama saya Busiro Alwanda. Di sini saya sangat senang untuk mengamati antara hubungan Iran dan beserta Israel dan tentang Selat Hormuz juga. Oke, karena pembahasan hari ini mengenai Selat Hormuz ya, mungkin kita secara umum mengatakan bahwa ini pembahasan terkait hukum internasional di wilayah Timur Tengah gitu ya. Iya, betul. Karena kan menyangkut mengenai Iran, kemudian Israel gitu ya. Iya. Mungkin aku mau langsung lah bertanya mengenai pendapatmu mengenai Selat Hormuz nih. Kan banyak tindakan-tindakan atau berita-berita yang kita lihat di media sosial, di berita-berita, di jurnal-jurnal mengenai ketegangan-ketegangan di Selat Hormuz, terutama hubungan antara Iran dengan Amerika, Iran dengan Israel, terus perdagangan minyak dan lain-lain. Nah, kalau menurutmu gimana? Yang pertama dari sudut pandang saya sendiri ya, ini dari terkait Selat Hormuz dan Iran mengenakan adanya penutupan ataupun dia akan melakukan pembayaran pajak. Menurut saya itu sangat bagus banget buat Iran karena satu, dia akan menjadi negara yang kuat. Selain dari sumber daya alam dan lain-lain, dia juga akan bisa memperkuat negara-negara yang akan melintasi Selat Hormuz. Dan efek yang kedua, dengan adanya Selat Hormuz, Israel ataupun Amerika dia sangat susah untuk mengalahkan Iran. Dengan alasan kenapa saya bisa katakan begitu, karena Selat Hormuz adalah salah satu selat yang emang benar-benar important ya, sangat penting untuk jalur pengiriman minyak. Contohnya pun ke dalam Indonesia sendiri tersebut. Ya. Oke, ya memang sangat-sangat menarik ya mengenai Selat Hormuz ini, karena itu kan merupakan suatu advantage atau keuntungan yang dimiliki oleh Iran ya, karena kan dia memiliki selat yang itu digunakan untuk pengiriman ekspor impor minyak. Setiap harinya pasti ada kapal tanker yang lewati ke situ ya. Nah, terus kan aku pernah membaca nih, kalau di bidangku sendiri kan dan hukum, ada namanya UNCLOS, artinya United Nations Convention of the Law on the Sea gitu kan. Nah, itu menyatakan bahwa memang pengangkutan ini itu sering digunakan menggunakan kapal. Karena apa? Karena masa angkutan itu banyak. Jadi orang-orang menggunakan kapal untuk pengangkutan barang lebih sering daripada menggunakan darat, kan lama, atau udara yang memang kapasitasnya sedikit kalau darat. Nah, maka dari itu memang Selat Hormuz ini memiliki peran-peran yang sangat penting lah ya untuk negara-negara terutama di Timur Tengah, di Teluk Persia, untuk melakukan perdagangan minyak itu sendiri. Nah, kalau misalnya menurutmu ya, ada suatu kasus di Selat Hormuz ya, kalau nggak salah tahun 2019, mengenai Iran melakukan penangkapan terhadap kapal tanker Inggris Stena Impero itu ya. Nah, kalau menurutmu gimana? Dari kedua belah pihak tersebut ada nggak yang salah, atau memang dua-duanya salah, atau Iran sudah mencapai menggunakan regulasi yang sesuai atau gimana? Mungkin saya sedikit agak lupa ya antara Iran sama Inggris waktu itu, karena sebelumnya ini untuk Inggris dia pernah melakukan penangkapan kapalnya Iran. Saya lupa untuk nama kapalnya. Cuman mungkin di waktu itu sebenarnya kapal yang setahu saya, kapal Inggris memasuki wilayah Iran itu dengan adanya menabrak kapal nelayan dan dia tidak sesuai dengan jalurnya. Lalu Iran menangkap kapal tersebut. Dari situlah salah paham yang terjadi antara Inggris dan Iran. Mungkin Inggris mengira bahwa itu Iran balas dendam selama Inggris. Gitu. Oke, berarti memang diawali dengan adanya kesalahpahaman antara dua negara itu ya? Iya. Karena Iran mengira Selat Hormuz itu adalah regulasi kewilayahannya dia, kedaulatannya dia, jadi dia berhak sebagai negara pantai untuk melakukan penerapan regulasinya di situ ya terhadap kapal asing. Sedangkan Inggris merasa, wah ini karena udah disita kapal Grace 1 itu kan, kapal punya Iran, jadi dibalas sama Iran, sehingga untuk membebaskan Grace 1 dia menahan Stena Impero gitu kan. Jadi
memang ada dua ketidakseimbangan antara Iran dan Inggris terhadap ya. Nah mungkin kan aku baca nih di jurnal Jurisdiction tahun 2021 judulnya mengenai legalitas Iran untuk menahan kapal asing di Selat Hormuz. Nah di sini dikatakan bahwa memang sebenarnya terbukti ada kesalahpahaman antara dua pihak, di mana Iran itu menggunakan dasar UNCLOS dan juga menggunakan United Nations Conference on Trade and Development kan, terkait dengan perdagangan minyak yang melalui laut itu. Nah, sedangkan Iran ini menganggap bahwa Inggris melalui Selat Hormuz menggunakan hak lintas transit itu dia salah jalur gitu. Jadi aku pernah baca di jurnal itu kan, ada jalurnya jadi harusnya lurus gini, jalur keluar dan jalur masuk itu dibedakan. Ini dia kapal Inggris ini masuk, tapi memotong ke jalur yang untuk nelayan itu, makanya nabrak. Dan juga ada suatu indikasi-indikasi inilah untuk melenyapkan diri atau agar tidak bisa dideteksi oleh pihak-pihak Iran dengan mematikan GPS-nya gitu, jadi nggak kelihatan, tapi akhirnya kan ketangkep gitu. Nah itu menurut Iran adalah suatu pelanggaran, makanya diatasi dengan kedaulatannya dia. Nah kalau misalnya menurutmu nih, legal nggak sih misalnya Inggris itu melakukan penahanan terhadap Iran, terus yang melakukan penuduhan terhadap Iran menahan istilah Impero itu karena balas dendam, itu gimana kau? Menurutku sih saya kurang setuju ya, karena itu Iran melakukan hal tersebut ada alasan tersendiri, karena memang ada kesalahan dari kapal pihak Inggris. Kalau misal dia bilang balas dendam, itu mungkin dia mengiranya karena masa lampau gitu kan. Oke, jadi memang apa ya? Kalau perihal minyak itu pasti ada aja ini ya, sengketa-sengketanya gitu ya. Karena minyak kan memang paling penting di dunia. Jadi memang Selat Hormuz nih sudah menjadi medan sengketa sejak abad 21. Jadi perebutan wilayah ini, wilayah itu, blok barat, blok timur. Apalagi misalnya kita melihat bahwa UNCLOS 1982 itu kan sebagai hukum internasional yang digunakan negara-negara yang meratifikasinya. Apalagi Iran dan Inggris juga tergabung ke dalam situ, melakukan ratifikasi, penandatanganan terhadap apa yang diperjanjikan di situ kan. Nah artinya secara tidak langsung kan Iran dan Inggris juga harus tunduk terhadap hukum internasional UNCLOS itu kan. Nah tapi di sisi lain pasti ada aja sendiri kayak ini menggunakan celah yang segini, ini menggunakan celah yang di sana. Jadi kayak memang nggak bisa ya kalau menyelesaikan di hukum internasional itu secara fix kayak di hukum nasional ini. Pasti harus ada kayak kesepakatan gitu. Karena menurut saya gini, untuk menyelesaikan kayak dari satu pihak A dan pihak B, dia pasti memikirkan apa keuntungannya dari hal tersebut. Jadi kalau misal salah satu dirugikan, pasti kan nggak mau kayak gitu. Apa dampak baiknya, apa dampak buruknya, dia pasti melakukan pertimbangan terlebih dahulu gitu. Nah, terus ada fakta menarik nih aku lihat di jurnal kan, bahwa kan kita pembahasan mengenai Selat Hormuz kan. Selat Hormuz itu yang dimiliki oleh Iran, karena kan berbatasan dengan Iran, Oman, sama Uni Emirat Arab. Di sisi lain, ternyata Inggris itu juga memiliki kontrol atau pengaruh terhadap Selat Gibraltar, yang dekat dengan negara Gibraltar sama Inggris gitu kan. Nah, menurutku pendapat pribadi nih, kalau misalnya mengenai perminyakan ini, apalagi di Selat Hormuz yang setiap harinya 1,9 juta barel minyak itu lewat, Inggris ini semacam ingin bernegosiasi atau untuk menguasai lah di daerah-daerah Timur Tengah gitu. Karena dia mungkin pengennya seperti Selat Hormuz sama seperti Selat Gibraltar gitu. Tapi di sisi lain kan memang Iran sejak awal sejarahnya kan enggak suka sama Barat gitu kan. Anti Barat. Kemudian nah sayangnya lagi adalah di jurnal dinyatakan bahwa Inggris dan Uni Eropa ini di Selat Gibraltar melakukan embargo kepada Suriah. Nah, kapal Grace 1 milik Iran ini ditangkap oleh Inggris. Kenapa? Karena diduga untuk mengirimkan minyak kepada Suriah. Anehnya nih menurutku ya, Iran kan nggak termasuk sebagai negara Uni Eropa.
Tapi kenapa dia bisa ditahan oleh Inggris? Karena tuduhan menyelundupkan minyak ke Suriah. Padahal yang harusnya disanksikan hanya negara-negara Uni Eropa. Iya. Sedangkan Iran kan nggak masuk Uni Eropa. Nah, apakah kayak gitu menurutmu wajar atau gimana ya? Atau ini menurutku sih nggak pas ya? Iya, kalau menurut saya dari sudut pandang saya ada maksud tertentu ya dari hal tersebut. Jadi dia mungkin ada tujuan untuk mendapatkan suatu efek yang baik untuk negara itu sendiri dan itu mesti berkepanjangan buat Irannya. Oke. Jika ini kayaknya diawali dengan adanya, pernah dengerin ya, kesepakatan nuklir Iran. Iya. Ya kan? Jadi Iran disuruh untuk membuat kesepakatan nuklir dengan negara-negara PBB, Iya. termasuk Dewan Keamanannya, Iya. terus Jerman dan juga Uni Eropa. Kenapa? Karena diminta untuk membatasi pengolahan uranium gitu. Iya. Pengolahan uranium sehingga dia agar terbatas, nggak bisa mengelola nuklir. Tapi pada tahun 2015 atau 2018 gitu ya, Amerika akhirnya menarik diri dari perjanjian itu, dari kesepakatan nuklir itu. Kan itu membuat Iran menjadi ini kan, merasa tidak, wah nggak dihargai. Iya. Aslinya dia kesepakatannya seperti ini, ternyata menarik diri. Iya. Nah, kenapa? Karena alasannya adalah Amerika menduga Iran itu tetap melakukan pengembangan nuklir secara diam-diam. Iya. Padahal kan masih nggak terbukti atau gimana. Iya. Nah, di situ membuat awal mula konflik Selat Hormuz ini ada. Dia Iran benar-benar jadi nggak suka karena Blok Barat menentang perjanjian yang dia buat. Iya. Terus merasa kayak, dia aja melanggar janjinya, ngapain kita harus ikutin gitu. Iya, benar. Kalau dari sudut pandang saya nih soal yang masalah nuklir tadi, itu sebenarnya dampaknya panjang dari dampak sebelumnya ini dari antara Palestina antara Palestina dan Israel dan juga Amerika. Jadi kan Iran ini salah satu benteng terkuatnya untuk Palestina. Menurut saya seperti itu. Kenapa ditakutkan Iran punya nuklir banyak? Kalau sampai Iran ini persenjataannya sangat kuat, Israel ataupun Amerika bisa kalah. Jadi ya terbukti tuh sampai sekarang ini kan antara Israel dan Amerika dia dua negara ini dia kompak buat hancurin negara Iran itu. Dan Iran pun tetap dia kokoh karena dia persenjataan lengkap dan minyak bumi pun lengkap dan dia punya satu yang terkuat, Selat Hormuz. Dia dengan memegang satu Selat Hormuz dia bisa menguncangkan ekonomi dunia. Bisa dilihat dampaknya sampai Indonesia ataupun negara sekitar, contohnya Malaysia, Singapura. Contoh ketahanan pangan ini sangat berpengaruh, contoh di Malaysia ataupun negara Singapura. Negara Singapura kan negara maju nih. Dia emang negara maju, kaya, tapi dia tidak punya sumber daya alam. Dia sangat tergantung dari negara-negara lain dengan sumber daya alam. Dengan adanya Selat Hormuz ditutup atau ini, otomatis harga minyak di negara tersebut naik tinggi. Bahkan bukan naik, mungkin 2 kali lipat gitu ya. Langsung melonjak gitu. Iya, melonjak banget. Menurutku sih untuk ketahanan pangan dan sumber daya alam di Indonesia ini sangat bagus loh. Dia tetap masih ada subsidi Pertalite, masih tetap harganya segitu 10.000 kan. Iya. Jadi memang sangat-sangat ini lah ya, Selat Hormuz itu penting banget ya untuk 20% perdagangan dan distribusi minyak ya untuk negara seluruh dunia. Tapi berkaitan dengan hukum laut internasional nih, karena kan kita membahas mengenai selat kan pasti berkaitan dengan teritorial laut suatu negara kan. Padahal kalau aku belajar di hukum itu pembagian wilayah-wilayah laut itu ada laut teritorial, laut bebas, dan juga laut-laut yang memiliki zona ekonomi eksklusif gitu kan. Nah, untuk perihal Selat Hormuz ini ternyata di dalamnya itu terbagi menjadi 2 peraturan. Yang pertama adalah laut teritorial yang di dalamnya itu terdapat hak lintas damai yang di suatu negara berarti dia harus meminta izin kepada negara tersebut kalau misalnya mau lewat, kan hak lintas damai untuk berlabuh, untuk berdagang gitu kan. Di sisi lain juga ada hak lintas transit. Nah, ini yang perihal di kasus Selat Hormuz itu. Karena kan kalau hak lintas transit berarti kan dia melalui dari laut bebas 1 ke laut bebas 2 kan.
tapi melewati suatu selat milik negara. Jadi untuk melewati doang, karena kan cuma lewat ya kita pakainya hak lintas transit gitu. Harusnya langsung lewat tanpa mengadakan aktivitas pelayaran apapun. Tapi di sisi lain ya itu tadi, Inggris malah menabrak kapal nelayan Iran, terus dia melakukan deaktivasi GPS-nya jadi nggak bisa dilacak gitu kan. Jadi itu menyebabkan suatu masalah-masalah yang memang dikira sebagai bentuk ancaman lah ya untuk Iran, karena Iran harus melakukan penegakan kedaulatannya gitu kan. Nah terus di sini ada yang namanya traffic separation zone kan. Artinya Iran itu memiliki pembagian wilayah terkait traffic atau lalu lintas laut. Jadi harusnya Inggris itu melalui alur yang sudah ditetapkan oleh Iran. Tapi karena ini melawan, berarti harusnya ditangkap. Itu sebagai bentuk penegakan hukum ya. Nah kalau misalnya kayak gitu harusnya Iran sebagai negara pantai legal ya kalau misalnya menangkap kapalnya Inggris itu. Saya sih legal sesuai hukumnya. Kalaupun di Indonesia seperti itu ada, pasti ditangkap juga sama sebenarnya. Jadi memang itu sebagai menunjukkan ini ya kedaulatan suatu negara atas wilayah yang dikuasai. Iya benar. Nah terus kalau misalnya nih ada suatu permasalahan kayak gitu, penyelesaiannya itu gimana sih menurutmu ya? Kalau sebagai orang yang awam, kita menyelesaikan permasalahan tersebut atau negara-negara itu menggunakan apa? Apakah menggunakan pengadilan atau menggunakan negosiasi atau kesepakatan dua negara atau ada cara-cara lain gitu? Kalau dari pandangan saya lebih bagusnya sih ada kesepakatan negosiasi yang menghasilkan suatu dampak positif buat negara yang dirugikan. Kalau dari saya sih lebih prefer gitu sih. Daripada kita menyelesaikan secara keadilan. Kalau emang di jalan negosiasi kita nggak bisa, akhirnya kan ada hukum internasional yang kita tempuh secara itu. Iya benar sih. Jadi memang kita harus mengawali semua penyelesaian sekira itu dengan cara perdamaian. Sama kayak yang disampaikan oleh PBB kan di United Nations Convention terkait diawali dengan adanya negosiasi, mediasi, konsiliasi, sama kalau misalnya nggak bisa ya udah arbitrase. Kalau yang paling terakhir adalah menggunakan pengadilan di tingkat internasional itu ITLOS namanya, International Tribunal Law of the Sea. Ya memang penyelesaiannya ya harus kesepakatan dua pihak ya, nggak bisa kalau misalnya nggak sama-sama mau menyelesaikan terus harus selesai ya susah. Harus istilahnya ada aspek politiknya lah, nggak bisa hukum semua gitu ya. Makanya sangat sulit kalau misalnya hukum internasional karena ya negara punya kedaulatan sendiri. Kalau misalnya mereka maunya pakai hukum negara ya negara lain nggak bisa dijerat. Kalau hukum internasional ya harusnya dinaungi oleh PBB, UNCLOS dan lain-lain. Oke, kalau gitu kita akan membahas atau melanjutkan ke pembahasan yang kedua, yakni adalah kaitan antara Iran dan Israel. Kenapa kok bisa mereka bermusuhan satu sama lain? Kenapa kok bisa saling serang, saling menghukum, saling gak suka? Kita akan bahas di video berikutnya. Kan berarti kita membahas mengenai Selat Hormuz ya, antara Iran dan juga Inggris terkait perdagangan minyak yang melalui Selat Hormuz ya kan. Bisa diambil kesimpulan lah mengenai hal tersebut. Kalau misalnya dikatakan sebagai tindakan pembalasan, seharusnya Iran meminta ganti rugi kepada Inggris terkait 2,1 juta barrel itu tadi, barrel minyak, sehingga dia mendapatkan ganti kerugian lalu saling melepaskan kapal Stena Impero Inggris dilepaskan Iran, kapal Grace 1 dilepaskan Inggris. Jadi saling negosiasi yang adil gitu, win-win solution gitu ya. Nah tapi ini menjadi suatu pertanyaan nih, kalau misalnya Iran itu bermusuhan dengan Inggris di tema yang kedua ini, apakah juga memungkinkan Iran itu bermusuhan juga dengan Amerika Serikat atau dengan Israel gitu misalnya? Kalau menurutmu gimana? Sorry, ini ditanyain dari sudut pandang penyebab kapal itu atau karena setelah dari berbagai macam konflik yang ada lah, karena kita tahu sendiri kan kalau misal negara barat dengan negara timur itu pasti ada aja konfliknya gitu. Salah satunya kayak yang udah kita bahas di video sebelumnya mengenai Selat Hormuz tadi. Nah kalau misal di permasalahan lain antara Iran dengan negara-negara barat, adakah permasalahan yang krusial gitu atau enggak? Menurut saya ada sebenarnya dulu di tahun 1979. Jadi
mungkin dari pihak-pihak lain ada mungkin merasa ada ancaman eksistensial, perebutan pengaruh regional dan ideologi. Waktu itu antara Iran sama Israel karena Iran sangat berpengaruh buat negara Timur Tengah lainnya. Jadi itu salah satu penyebab zaman dulu di tahun 79. Jadi memang Iran ini kalau kita lihat sebagai dia anti banget sama ideologi barat ya. Iya. Sama ideologi liberal itu dia sangat-sangat gak mau gitu. Soalnya aku pernah baca nih di jurnal hubungan luar negeri tahun 2024 ya. Iya. Menyatakan mengangkat kasus mengenai pengeboman Iran oleh Israel di kedutaan besar di Damaskus, Suriah. Iya. Nah, gimana pendapatmu kalau mengenai Israel yang mengebom kedubesnya Iran di Suriah? Itu apakah suatu tindakan kejahatan atau pelanggaran HAM atau gimana? Ya itu pasti pelanggaran HAM juga, suatu kejahatan. Dan itu saya sebenarnya menurut dari sudut pandang saya, Israel mengebom itu ada satu tujuan ya, mungkin karena kembali lagi dari ancaman dari dia takutnya Iran itu membawa ancaman bagi Israel karena dia sangat berpengaruh untuk negara Timur Tengah. Makanya dia melakukan tugas itu. Jadi memang apa ya istilahnya konflik politik, konflik kepentingan dan persaingan militer mungkin ya. Karena kan ini dua negara ini antara Iran dan Israel sama-sama memiliki kekuatan nuklir ya. Yang satu di blok kekuatan nuklirnya sama negara barat, yang satu dia nggak disukai sama Iran dan menyatakan perang besar-besaran gitu. Tapi ada nggak sih ininya sejarahnya kenapa kalau misalnya Iran dan Israel itu akhirnya saling berperang gitu, kayak saling mengebom? Ada nggak kita penyebab awalnya kenapa? Apakah ada perang zaman dulu atau karena ketidaksukaan atau kerugian politik, ekonomi, itu gimana? Hal itu kembali lagi di tahun 79 tadi yang saya sebutkan, dari ancaman eksesional, perebutan, pengaruh regional terhadap negara Suriah dan negara Timur Tengah lainnya. Jadi dia sampai sekarang sebenarnya Israel sangat ini ya, anti sama Iran. Dan Iran pun dengan tegasnya dia membela negara-negara Timur Tengah. Contohnya Hamas, pasukan Hamas, Houthi dan lainnya. Dan untuk kemarin Iran sempat mengebom kalau nggak salah di negara Timur Tengah itu untuk markas militernya Amerika ya. Ya sebenarnya dia tidak bermaksud untuk mengebom negara tersebut, untuk menyerang negara tersebut gitu. Jadi tujuan dia cuma ingin kan dia berperang nih sama Amerika gitu. Dia menyerang pertahanannya di negara tersebut sampai di Arab gitu kan kemarin. Dan sebenarnya itu emang hal wajar ya, dan dia melakukan serangan sesuai dengan kenapa dia menyerang dengan itu karena ada pangkalan militer di negara tersebut. Menurut saya sih itu oke aja karena dia kan perangnya sama Amerika. Dan kalau misalnya ini Arab dia juga terima, kenapa kok dia nyerang Arab gitu loh, kayak ditanyakan seperti itu ya. Ya karena gini, kenapa kamu mau dibangun pangkalan militer gitu loh, pasti paham juga. Dia bangun pangkalan militer di situ kan pasti ada maksud tertentu nih. Kalau dia mau perang sama mana dia udah ada pangkalan. Makanya Amerika dia punya pangkalan perang di berbagai negara. Bahkan di Indonesia waktu itu saya tahun berapa saya lupa ya. Pernah dengar Amerika juga mau bangun pangkalan militer di dekat Pulau Natuna kalau nggak salah ya. Saya lupa untuk lokasinya. Pokoknya pernah hampir membangun itu pangkalan militer. Tapi karena Indonesia non-blok, dia tidak mau melihat blok sana blok sini, jadi ditolak mentah-mentah. Berarti emang ini ya, karena itu merupakan suatu ekstrateritorial atau wilayah tambahan Amerika lah ya, karena ada di negara lain. Jadi itu secara tidak langsung memang wilayahnya Amerika, tapi digantikan dengan negara tersebut juga memiliki kedubes di sana. Gitu. Jadi memang niatnya adalah Iran menyerang langsung ke wilayah itu ya, yang terdekat di negara-negara Timur Tengah gitu. Berarti ini ada juga kaitannya dengan, pernah dengerin nggak, proxy war, perang proxy yang mana Iran ini mendukung gerakan-gerakan separatis atau gerakan-gerakan revolusioner di negara-negara Timur Tengah. Ya misalnya tadi udah kamu sebutkan Hamas di Palestina, terus Al-Assad di Suriah, terus Hizbullah di Lebanon, gitu ya. Nah itu kan didukung semua pasukan-pasukan revolusi itu sama Iran, karena saking tidak sukanya dengan ideologi liberalisme, jadi mereka mendukung yang
Islam banget, jadi untuk menegakkan peperangan gitu melawan negara-negara barat gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya kita tarik lebih jauh lagi mundur ke belakang, sebelum adanya proxy war itu kan dinamakan sebagai perang gitu kan. Kalau misalnya proxy war dinamakan sebagai perang, nah itu pasti ada penyebabnya dong. Ya kan? Kenapa bisa terjadi proxy war? Berarti Iran itu ada sesuatu dengan Israel. Berarti kembali lagi terkait pengakuan dari negara Israel tadi ya, yang dimulai dari 1947 PBB melakukan resolusi di wilayah Palestina untuk dibagi menjadi wilayah Arab dan Yahudi gitu. Terus 1 tahun kemudian Israel menjadi negara yang merdeka. Dari sisi itu Iran mulai tidak senang, memunculkan proxy war untuk membasmi namanya adalah ideologi liberal gitu. Nah, makanya pada 2024 Iran menyerang Israel lagi nih. Yang kemarin sempat viral itu menyerang menggunakan drone dan rudal sebagai pembalasan pengeboman dari kedubes itu, yang akhirnya menjebol Iron Dome itu kan. Sehingga Israel menjadi ya terkena lah dampaknya pura-pura ada gitu. Sampai saat ini juga masih berperang satu sama lain. Kemudian Lebanon juga diserang sama Israel, Palestina juga dihabisi sama Israel, dengan alasan itu melakukan penyerangan terhadap Hamas, Hizbullah dan lain-lain. Nah kalau misalnya menurutmu kayak gitu itu gimana? Apakah dibenarkan ya? Karena dia mau menyerang pasukan-pasukan separatis kayak gitu, terus dia langsung menyerang ke negaranya sampai kena anak-anak. Kalau nggak salah itu di Palestina aja 13.000 anak-anak itu sampai detik ini terhitung total terbunuh oleh pasukan Israel. Sebenarnya menurut saya itu sangat menyalahi aturan ya untuk aturan untuk perang dunia ya. Karena kalau kita perang nih yang Israel pangkalan militer, jangan sampai kayak fasilitas kayak rumah sakit ataupun sekolahan itu sangat menyalahi aturan. Israel, kalau kita bilang Israel udah dari dulu waktu menyerang pasukan Hamas, dia nggak cuma nyerang Hamasnya, sampai warganya kayak anak-anak lagi sekolah, hospital, dan fasilitas umum lainnya itu diserang semua. Dan kemarin ini yang saya lihat, dan Iran pun juga melakukan serangan bertubi-tubi untuk ke Israel. Itu saya sangat setuju banget karena Israel sudah menyalahi aturan sebelumnya gitu. Dan yang saya amati sekarang ini Israel juga mulai menyerang lagi untuk Lebanon dan Palestina lagi. Dan menurut saya Israel ini gimana ya? Sebelumnya dia udah sempat melakukan gencatan senjata untuk Hamas juga. Dengan adanya Prabowo yang waktu itu konferensi itu dia sampai bisa memutuskan agar gencatan senjata. Tapi ternyata untuk realitanya saat ini dia tetap melakukan serangan terhadap Palestina. Jadi dia mengkhianati perjanjian kejaratan tadi itu ya. Sama lah ya kayak misalnya Amerika tadi mengundurkan diri jadi perjanjian nuklir Iran gitu kan. Nah kalau misalnya kayak gitu nih, kan Iran juga melakukan pembalasan ke Israel gitu. Nah tapi kalau misalnya Iran melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Israel, gitu menurutmu itu terjadi nggak? Kayak menyerang ke wanita, ke anak-anak, ke apa gitu? Kemarin sempat saya lihat di berita banyak ya di TV sempat ada fasilitas umum juga. Dan Israel pun kalau kita lihat banyak orang-orang mati di bunker itu bukan kadang belum kena serangan dia udah terjatuh ya. Kalau mau masuk bunker dia ketakutan. Karena untuk serangan pertahanan Iran bagus banget menurut saya. Dia hanya dengan costing satu drone yang harga murah bisa menangkis ataupun menghancurkan alat perangnya Amerika yang harganya mahal dan banyak sekali. Juga itu ini kali ya, apa namanya, berkaitan juga dengan negara-negara besar gitu, yang pemenang perang dunia kedua gitu kan, ya misalnya Amerika, Tiongkok, atau Cina, Rusia gitu kan, itu sebagai apa ya, pengendali negara-negara di bawahnya lah. Kalau misalnya seperti sekarang Iran sama Israel gitu, Iran di belakangnya ada Rusia sama Cina gitu. Nah kalau Israel di belakangnya ada Amerika Serikat. Jadi kayak apa ya, perang-perang politik kepentingan gitu ya. Jadi antara negara blok barat sama blok timur gitu lagi, perang dingin yang malah jadi panas gitu kan. Jadi Israel dan Iran ini menjadi tempat untuk tes senjata masing-masing negara besar itu, kayak langsung diadukan gitu kan.
Ya kalau dari sudut pandang saya Iran ini sangat kuat loh. Dia sebenarnya udah dapat tawaran kan dari Cina, Rusia, dan Kim Jong Un dari Korea Utara. Dia pun siap ambil badan, siap pasang badan kalaupun dia minta diperbantukan untuk Iran. Tapi Iran mengakui dia masih sanggup untuk perang melawan dua negara itu. Jadi memang ini ya, kalau semakin eskalasinya semakin naik, ya bisa-bisa kemungkinan untuk perang dunia ketiga gitu. Karena kan nanti negara masing-masing itu terlibat gitu ya. Emang ini sih kalau perihal Iran dan Israel ya sampai sekarang masih belum selesai kan? Masih belum selesai. Gimana kalau misalnya pendapatmu nih terkait peran Indonesia misalnya terkait permasalahan itu, ada nggak yang mau disampaikan? Kalau dari Indonesia sih udah sangat bagus ya. Saya sangat apresiasi untuk Pak Prabowo ataupun dan menteri-menteri lainnya terkait salah satu untuk pertahanan kita sangat bagus. Bukan pertahanan soal perang aja. Jadi pertahanan pangan itu sangat penting. Contohnya sampai di Malaysia sekarang harga beras pun meningkat. Indonesia kita masih aman masalah harga beras dan bahan bakar ini pun juga masih aman. Walaupun untuk saat ini ya harga BBM yang non subsidi kayak seperti Pertamax Turbo ataupun Pertalite Pertamina itu kan naik. Bagi saya sih, untuk sudut pandang saya sih itu oke aja karena kita lihat dari harga minyak dunia juga lagi naik, dan itu pun kalau kita naikkan harga tersebut saya rasa nggak berpengaruh untuk orang-orang kecil seperti kita gitu. Karena kita masih mendapatkan BBM yang subsidi. Berarti memang kalau ada perihal kayak gitu yang utama diselamatkan adalah nasional sendiri gitu ya. Iya, pertahanan kita sendiri. Apalagi kalau misalnya ini terjadinya di Timur Tengah kan masih jauh ya sama Asia. Jadi memang yang bisa dilakukan pemerintah Indonesia ya untuk menjaga nasional itu sendiri, baru nanti dia kirim pasukan perdamaian ke sana gitu ya. Iya. Tapi menurutmu mungkin nggak sih kalau misalnya di Timur Tengah itu akhirnya merembet sampai ke Indonesia karena kan sekarang kalau nggak salah kemarin itu sempat ada siaga gitu loh untuk tentara gitu kan. Peringatan untuk siaga tentara-tentara nanti siap-siap untuk dikirimkan kemana gitu. Nah, kalau gitu gimana menurut pendapatmu? Menurutku itu memang langkah itu sudah benar dilakukan dari pihak TNI ya sama pertahanan kita, karena di balik peperangan ini berdampak, pasti sangat berdampak di negara-negara lain gitu. Yang kita takutkan misal ada negara tetangga yang mengalami krisis ataupun kekurangan pangan, jadi dia sampai mendatangi Indonesia untuk menyerang ataupun minta pangan dari Indonesia. Mungkin dari pertahanan itu dia sudah membaca situasi kondisi itu, jadi dia sudah sebelum adanya terjadi suatu hal dia sudah mempersiapkan itu. Dan sangat bagus menurut saya itu pihak Indonesia. Jadi memang ini ya masih jauh lah ya kalau Indonesia mendekati ke eskalasi di Timur Tengah masih gak mungkin ya. Iya masih. Terus mungkin kita agak tarik mundur kembali nih terkait politik dan militer Israel. Bahkan dia melakukan penyerangan besar-besaran terhadap pihak-pihak yang melawan rezim Netanyahu. Nah kalau misalnya demikian bisa dinyatakan itu sebagai genosida ya, pembunuhan besar-besaran, pelanggaran HAM dan lain-lain gitu. Tapi harusnya kalau misalnya kayak gitu terbukti, pihak internasional juga harusnya memiliki sikap dong. Misalnya yang katakanlah pernah kita lihat dituduh melakukan HAM besar-besaran di Indonesia 1998. Kan itu Indonesia kena tarik sama pihak internasional. Jadi makanya akhirnya Orde Baru lengser dan lain sebagainya macam. Nah kalau perihal Israel ini kenapa bisa demikian ya? Padahal dari 1948 sampai sekarang dia melakukan berbagai macam tindakan, dari yang tadinya Palestina banyak warga Palestina itu sekarang terbagi menjadi dua, di West Bank, di Rafah, di mana itu, dan masih dikejar terus. Kenapa pihak internasional nggak berani untuk menyelesaikan itu seperti negara-negara lain yang katakanlah melanggar HAM? Kalau dari sudut pandang saya ini, dari pihak PBB kita tahu untuk leader dari PBB Amerika sendiri, dan Amerika memihak Israel. Jadi saya rasa ada kejanggalan di situ. Jadi kayak orang nggak sesuai lah ya. Namanya ya. aja Persatuan Bangsa-Bangsa. Harusnya dia United netral. Nation harusnya netral.
Tapi memang kalau dari segi militer ya masuk akal juga sih kenapa Israel, Amerika dan lain-lain nggak suka kalau Iran berkembang ya, atau mengembangkan nuklir karena Iya. di sini aja dinyatakan bahwa Iran itu kekuatan militernya nomor 14 di dunia. Iya. Sedangkan kalau Israel masih nomor 17. Artinya kan masih di bawah kan. Iya. Makanya Iran berani untuk melakukan penyerangan terhadap Israel ya karena secara tidak langsung bisa kita lihat datanya kayak gitu. Sama-sama memiliki kekuatan nuklir juga kan. Iya. Jadi Israel itu berani karena dia menganggap Amerika sebagai negara kan gitu. Jadi kayak sebagai ini ya, Israel adalah bentuk kecil dari Amerika gitu. Iya. Nah terus mungkin aku mau tanya ya, kan kita membahas mengenai Israel dan Iran, Iya. tapi akhir-akhir ini Israel itu menyerang juga ke Lebanon, ke negara-negara Arab yang lain Iya. dengan alasan untuk mencari pihak-pihak yang melawan Zionis Israel. Nah misalnya kalau kayak gitu gimana? Bisa nggak nanti akhirnya Israel kalau merambah kemana-mana dan negara-negara itu yang mengalami kerusakan akhirnya melawan Israel lagi sebagai bentuk untuk perlindungan diri, itu boleh nggak? Kalau menurut saya sih, saya harapkan memang seperti itu ya. Mungkin kedepannya negara-negara yang diserang sama Israel kayak misalnya Lebanon, contohnya yang sampai sekarang gitu, dan negara lainnya, mungkin harapan saya dia bisa bergabung sama Iran untuk melakukan serangan balik ke Israel. Karena kalau tidak melakukan hal tersebut, yang kita takutkan nanti negara-negara kecil ini dia hancur dengan serangan Israel. Contohnya memang Lebanon kan memang dia negara kecil juga. Padahal aku sempat kaget juga loh itu kalau Lebanon tiba-tiba diserang sama Iya. Israel kayak lah Kayaknya kayaknya nggak ada apa korelasinya kan, ya. gitu kan, orang berkaitannya sama Iran sama negara-negara yang berkonflik langsung dengan Iya. Israel, lah ini Lebanon nggak kenapa-napa terus diserang juga kayak Iya, sempat waktu itu ada TNI juga ada yang meninggal karena serangan Israel. Itu sempat ada beritanya. Ini sempat marah karena kita sebagai tentara pertahanan yang di sana untuk menjaga pertahanan sebagai netral malah diserang gitu. Nah, dengan konflik yang sangat-sangat berkepanjangan itu menurutmu ada nggak sih kemungkinan untuk resolusi konflik antara Iran dan Israel? Jadi kayak kalau tadi kita kan membahas mengenai Iran dengan Inggris adalah Iya. resolusinya untuk penyelesaiannya Iya, menggunakan jalan. negosiasi Iya. ganti rugi gitu kan. Nah kalau ini udah bertahun-tahun lamanya, ada nggak sih resolusi yang tepat gitu untuk Iran dan Israel daripada kita perang dunia ketiga atau perang dunia besar-besaran dengan nuklir? Ada nggak resolusi yang bisa dilakukan untuk mendamaikan kedua negara tersebut? Kalau menurut saya sih, kalau dari sudut pandang saya ya, kemungkinan besar nggak ada. Karena apa? Karena kita tahu untuk negara Israel dia semisal dia mengakui ini gencatan senjata nuklir ya berkhianat. Yang saya takutkan dia melakukan hal serupa sama Iran. Jadi dia misal oke saya menyerah kalah, ternyata dia berkhianat di belakang. Mungkin jalan satu-satunya emang Iran harus memenangkan Israel. Itu dari sudut pandang saya. Itu memang udah hampir-hampir di ujung tanduk ya. Iya. Secara tidak langsung kita lihat perang nggak selesai, internasional juga standar ganda, Iya, melihat kepada orang nggak netral gitu. Mungkin inilah ya terkait perihal kayak gitu dipengaruhi oleh politik juga kan. Iya. Setelah itu kita akan melanjutkan pembahasan mengenai dampak dari serangan Israel terhadap perekonomian hukum bisnis di dunia. Oke, kita akan lanjutkan pada video berikutnya. Oke, sekarang kita beralih ke pembahasan ketiga, pembahasan terakhir mengenai dampak dari penyerangan Israel terhadap negara-negara Islam kepada hukum bisnis internasional. Ada nggak sih dampaknya dari penyerangan Israel, genosida dan pelanggaran HAM itu terhadap perekonomian di internasional? Nah, misal kita ambil contoh di Indonesia gitu, ada nggak terdampak dari penyerangan Israel itu terhadap produk-produk yang terafiliasi oleh Israel gitu misalnya? Oh mungkin yang dimaksud kayak seperti produk yang kayak boykot ini satu produk itu. Oh ya, sebenarnya ada yang produk di boykot kayak ini brand atau ini ya kayak semacam inilah apa yang terafiliasi Iya. brand ayam gitu. iya brand Kenapa? salah satu kayak itu saya nggak sebut merek ya. Jadi itu mungkin maksudnya di boykot kayak gitu kan agar karena itu salah satu sumber
dana keuangannya Israel kayak gitu. Oke. Mungkin maksudnya seperti itu. Tapi sebenarnya kayak gitu ada dampak negatif buat negara kita sendiri sebenarnya. Jadi ada dua sisi sebenarnya. Menurut saya sih itu bagus untuk, maksudnya bagus untuk negara Israel biar gak ada ini kan masukan buat ini biaya, tapi juga dampak negatifnya karena yang kerja kan orang Indonesia semua gitu loh. Oke. Jadi yang saya rasa ini nanti kalau di boykot dia sampai otomatis kita banyak lagi angka pengangguran gitu kan gitu. Berarti memang terkait perihal boykot produk Israel ini ya plus minus ya. Iya, plus Jadi minus sebenarnya. plusnya itu ada dukungan moral untuk orang-orang Palestina, warga Iya. Palestina, tapi sisi negatifnya ya kan karena di Indonesia katakanlah ya. Iya. Itu kan juga menyerap tenaga kerja gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya itu diboykot sepi terus akhirnya PHK gitu ya. Iya, malah kasihan yang kerja juga gitu. Padahal di sisi lain orang-orang mungkin menganggap boykot itu untuk menyetop dana ke Israel yang diduga digunakan untuk mendanai peperangan gitu Iya. kan. Tapi ya memang gimana ya? Mungkin itu salah satu contohnya adalah dari fatwa MUI kan. Iya. Fatwa MUI mengatakan kalau misalnya kita harus memboikot beberapa produk yang terafiliasi oleh Israel karena untuk menyetop pendanaan perang gitu. Iya. Tapi di sisi lain nggak disediakan alternatif. Kalau Iya, misalnya di sekali. Indonesia ada tenaga kerja, dia bekerja di tempat yang terafiliasi oleh Israel, tapi itu ya alternatifnya apa nggak dipertimbangkan oleh Iya, negara benar gitu. sekali gitu. Karena brand-brandnya emang menurut saya emang cukup besar gitu. Di satu kota pun dia punya beberapa cabang gitu. Dan misalnya satu kota dia punya 10 cabang, di Indonesia ada berapa kota kan gitu. Kalau itu sampai tutup semua, satu outlet aja kita ada berapa karyawan gitu kan. Jadi yang minusnya di situ sebenarnya. Oke, tapi yang menarik di sini adalah terkait boikot produk Israel yang terafiliasi oleh Israel. Yang perlu kita highlight atau kita tanda tanyai adalah peran pemerintah terkait hal tersebut. Iya, Kalau benar misalnya MUI aja itu mengatakan boikot, tapi kenapa pemerintah tidak menyediakan alternatif terkait hal tersebut? Iya. Katakanlah alternatifnya muncul dari masyarakat, yaitu adalah pemilihan produk yang lain, merek lain gitu misalnya. Misalnya dari produk ayam A ke ayam B, pizza A ke pizza B gitu kan. Iya. Tapi kan itu munculnya dari masyarakat. Tetap pemerintah mendapatkan pemasukan dari produk-produk yang katakanlah terafiliasi Israel. Tapi nggak ada antisipasinya gitu. Kayak nggak ada alternatifnya, nggak ada tindakan nyata dari pemerintah. Artinya kan itu masih ada menerapkan non-blok gitu. Apakah itu sama dengan menerapkan non-blok gitu? Menurut saya sebenarnya Indonesia masih menerapkan non-blok ya. Cuman kalau misalnya secara terkaitan soal boykot ini memang ada dua satu keuntungan satu kekurangan itu ya, dua permasalahan itu sebenarnya. Tapi sebenarnya saya ada ide gagasan untuk jalan keluar sebenarnya. Tapi ini akan merugikan negara yang punya sebenarnya. Tapi akan berkeuntungan untuk negara Indonesia. Jadi kalau dari sistem sudut pandang saya ini, untuk soal manajemen. Jadi gini, dia misal dia di satu kota punya 10 outlet, gimana kita caranya bikin 10 outlet itu betul? Kenapa tutup terlebih dahulu? Biar dia pergi dari Indonesia 10 outlet. Ibaratnya kan seperti itu. Brand itu pergi, kita buka brand itu di tempat yang sama dengan pekerja yang sama dengan nama brand yang berbeda. Dan itu mungkin bisa dipegang oleh BUMN misalnya kan. Jadi kita bisa yang megang dari pihak negara, itu mungkin sangat bagus banget untuk negara Indonesia. Mungkin kalau Indonesia bisa melakukan hal tersebut itu sangat bagus banget. Berarti semacam ini ya, semacam brand switching gitu ya. Kayak Iya. mungkin yang udah terjadi di Rusia mungkin. Iya. Yang tadinya misalnya produk kopi apa, Iya. itu menjadi produk kopi asli Rusia gitu. Iya. Terus produk ayam apa menjadi produk ayam yang namanya Rusia tapi tetap tokonya sama, Iya, pegawainya karyawan sama. sama. Iya, gitu. benar sekali. Jadi itu kan sangat menguntungkan sekali. Itu alternatif yang sangat bagus. Ya sih itu setuju sih. Ya. Jadi ibaratnya kayak kita, oh ini manajemen ini Ya. keluar, kita ganti manajemen yang baru. Oke. Dan untungnya pun manajemen yang baru kalau kepegang negara otomatis pendapatan daerah meningkat. Langsung masuk ke pemerintah sendiri. Iya benar. Terus kalau misalnya mengenai ini, kan aku baca di jurnal Asy-Syarikah gitu. Dia membahas mengenai
boikot produk Israel terhadap hukum bisnis atau perkembangan brand switching pada konsumen gitu. Nah, kalau misalnya nih kita melakukan brand switching kayak gitu tadi kan, berpindah dari brand satu ke brand lain, tetap memungkinkan nggak misalnya brand tersebut akhirnya nanti tutup, tapi di sisi lain muncul yang baru gitu, mungkin nggak? Menurut saya itu mungkin banget bisa, karena otomatis gini kan, kita memberikan suatu usaha kan kita juga ada pasarnya. Ketika brand A ini kita tutup, brand produk A ini tutup nih, otomatis kita sebagai warga nih pengen datang ke A, kok tutup nih, kemana nih? Terbitlah brand B dengan produk yang sama dengan brand A. Otomatis orang yang ke A ini, oh ternyata sekarang belinya di sana. Jadi ibaratnya kayak pengalihan pasar aja sih. Jadi nanti lama-lama kayak terbiasa gitu. Iya, itu juga bisa. Karena sama aja produk yang disediakan sama, Iya, benar. cuma hanya beda merek gitu aja. Iya. Sebenarnya kaitannya agak terpisah lah ya antara yang kita bahas mengenai tadi Iran Israel yang tentang hukum, tentang hukum internasional. Ini lebih bergeser ke bagian ekonomi gitu ya, karena kan menyangkut mengenai pasar, mengenai demand, supply gitu ya. Iya. Tapi kalau dengan demikian nih, misalnya kita sebagai orang Indonesia tetap membeli produk tersebut, itu menurutmu gimana? Apakah ya nggak boleh lah karena kita harus solid ke Palestina, harus membuat itu tutup, atau ya boleh-boleh aja orang masing-masing gitu? Ya, menurut saya sih itu masing-masing pribadi orang ya, karena pemikiran orang itu juga berbeda. Kalau saya bilang kamu nggak boleh beli di sana, itu pun saya akan sangat disalahkan. Kalau saya bilang kamu harus beli di sana, juga ada pihak yang oh itu kan produknya ini, janganlah kamu bilang. Pasti ada yang seperti itu. Jadi kalau di sini saya sifat saya untuk netral ya, karena saya mengamati dampak positif sama dampak negatifnya. Kalau misal itu tutup sekarang, kita belum ada pengalihan, takutnya nanti karyawannya itu kemana gitu. Jadi untuk mendukung tidak, untuk menolak pun juga tidak saya. Ya. Jadi netral ya, karena itu kan memang tergantung oleh selera masing-masing gitu. Iya, jadi kita juga nggak bisa memaksakan karena ini berkaitannya dengan ekonomi ya, nggak berkaitan dengan hukum. Juga mungkin ada kaitannya juga antara, kan kita tahu sendiri kalau di Israel itu terbagi juga menjadi dua kubu kan. Ada kubu ultranasionalis yang memang itu setuju banget sama Netanyahu gitu, yang melakukan pelanggaran HAM dan genosida dan lain-lain. Tapi di sisi lain juga ada warga-warga Israel yang menentang itu, malah membela warga Palestina yang dizalimi. Jadi memang kita nggak bisa mengecap suatu negara itu sebagai negatif semuanya gitu. Memang karena itu ulah dari kelompok tertentu gitu ya. Mungkin sama seperti kalau dibalik polanya adalah Israel yang tidak menyukai Hizbullah, Hamas dan lain-lain. Tapi yang dia salah adalah dia malah melakukan penyerangan ke negaranya dengan alasan untuk memusnahkan itu gitu. Padahal harusnya kan tepat sasaran ke pihaknya yang teroris ya teroris, harusnya nggak karena ke warga, ke anak-anak gitu. Jadi mungkin kalau kita mau membalas itu ya balaslah dengan orang-orang yang salah melakukan pelanggaran HAM, melakukan genosida gitu ya. Jadi kalau misalnya kita melakukan boikot atau ya itu kurang efektif kali ya. Terus terkait Israel lagi nih, pada hukum perdagangan internasional, aku pernah baca di suatu literasi gitu ya, mengatakan bahwa Indonesia itu tidak mengakui kemerdekaan Israel gitu ya. Iya kan, sejak zaman Soekarno dulu ya, presiden pertama kan. Tapi di sisi lain juga melakukan perdagangan ekonomi, perdagangan barang-barang dengan Israel. Kayak misalnya contohnya adalah alat-alat pertanian dan juga teknologi-teknologi tertentu. Nah kalau kayak gitu gimana? Ini apakah bisa kita katakan sudah melenceng dari niat Indonesia sebagai negara yang pro Israel di awal, atau memang ini penerapan gerakan non-blok, atau memang karena Indonesia butuh, jadi kita mau nggak mau harus ya secara tidak langsung kan mengakui Israel dari segi ekonomi gitu. Kalau dibilang Indonesia secara tidak langsung butuh sih saya rasa enggak ya, karena banyak negara lain alternatif selain Israel. Terus mungkin untuk suatu bentuk gerakan non-blok itu mungkin bisa terjadi. Saya setuju itu mungkin agar seperti tidak Indonesia membela satu pihak gitu, mungkin seperti itu.
Dan kembali lagi untuk kita masalah produk itu untuk mungkin menjaga ini ya, perekonomian kita gitu, stabilitas gitu. Dan kalaupun sekarang misal kita berhenti untuk melakukan perekonomian dengan Israel itu nggak ada masalah, karena kita satu sumber daya alam juga masih oke, sumber daya pangan juga masih oke, dan negara-negara lain yang memihak Indonesia juga masih banyak kan gitu. Berarti memang kalau misalnya kita akhirnya menyetop perdagangan ekonomi dengan Israel memang berpengaruh agak menurun ya ini, tapi nggak yang seberdampak itu ya, karena kan masih ada negara-negara lain yang bekerjasama dengan Indonesia gitu ya. Kemudian terkait perbisnisan ekonomi juga nih antara Israel dengan Indonesia gitu misalnya. Kalau misalnya kita melakukan suatu pengiriman bantuan, ya, kan kita biasanya Indonesia mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Palestina kan. Tapi waktu itu pernah ada di berita dicegat oleh IDF atau tentara Israel gitu. Sehingga bantuannya itu nggak masuk ke masyarakat Palestina selama beberapa minggu gitu. Nah kalau seperti itu gimana menurut? Apakah ini berkaitan dengan ekonomi atau udah bergerak di ranah lain atau? Itu suatu kesalahan besar ya bagi Israel untuk melakukan penyedotan, karena ini bukan masalah perang lagi, tapi ini kembali ke kemanusiaan gitu. Kita melakukan perbantuan itu karena ada negara yang membutuhkan kita gitu. Kita sudah bantu logistik, tapi ternyata di sana ada penyetopan itu ya. Itu sangat suatu hal yang salah besar, sangat tidak manusiawi menurut saya gitu. Karena itu ini ya, kita bantuannya untuk manusia, untuk kemanusiaan. Di samping dari pembahasan mengenai hukum, mengenai militer, mengenai ekonomi, ya untuk aksi kemanusiaan, tapi malah dicegah gitu. Makanya itu bisa dikatakan sebagai Israel melanggar hak asasi manusia. Karena terlalu berlebihan dan mencampur adukkan antara pihak-pihak yang boleh diserang, yang dikatakan sebagai lawan seperti yang dia anggap adalah Hamas, Hizbullah dan kawan-kawan, tapi dia juga menyerang wanita, anak kecil yang mana itu harusnya dilindungi di hukum internasional. Oke, mungkin kurang lebih gitu ya terkait pembahasan mengenai yang udah kita bahas di video terakhir ini mengenai dampak Israel terhadap hukum bisnis internasional, yang mana sebelum-sebelumnya kita juga udah membahas mengenai Israel dan Iran dan juga Selat Hormuz di awal. Nah untuk itu ada nggak closing statement yang mau kamu sampaikan terkait pembahasan kita di video-video ini atau video sebelumnya? Oke, untuk sebagai yang penonton ataupun yang sudah menonton percakapan kita, hanya saja mengingatkan ini hanya pembahasan kita berdua atau anggapan-anggapan dari kita. Kita tidak ada untuk melakukan provokasi ataupun hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kalau memang ada kesalahan, kita mohon maaf ataupun kekeliruan juga. Kalaupun mungkin ada masukan atau sesuatu hal yang ingin disampaikan pada kita, mungkin bisa komen juga sih. Ya. Silakan untuk komen, menambahi dan menanggapi lah di bagian kolom komentar, sangat dipersilakan. Demikian pembahasan Brand Series kali ini. Kami mohon pamit dan terima kasih.